Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu setiap keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Manajemen Stres pada Suami dan Istri. Jalan-jalan ke Pulau Dewata, jangan lupa mampir di Pulau Nusa Penida. Stres bukanlah hal yang luar biasa bila suami istri Kristen tahu cara mengatasinya. Lantas bagaimanakah suami istri Kristen memanage dan mengatasi stres dalam rumah tangga? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik saat ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Cornelius Media. Narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta Pangaribuan Moniung. Pendeta Daud Pangaribuan Emin saat ini melayani sebagai Direktur Departemen Penata Layanan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Beliau menikah dengan Ibu Christine Nancy Moniung SE dan dikaruniai Allah 3 orang buah hati, Nanda, Nindi, dan Jonathan. Keluarga pendeta Pangaribuan Moniung adalah keluarga yang penuh dedikasi dalam pelayanan, bertalenta di dalam bermusik, serta senang untuk berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom, Pendeta Shalom. Pangaribuan Shalom. dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya Pendeta? Luar Dan biasa. Ibu? Tuhan luar biasa. Sehat ya? Sehat. Sangat sehat. Puji Ya. Tuhan. Terima kasih Pendeta dan Ibu di tengah-tengah banyak kesibukan sudah meluangkan waktu untuk menerima undangan kami menjadi narasumber di program Kapas kali ini. Dan kami berharap materi yang sudah disiapkan boleh bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kapas. Amin. Baik Pendeta dan Ibu, kita akan segera memulaikan diskusi kita. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Pada kesempatan kali ini Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menuntun program ini, diskusi kami khususnya dengan keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Pangaribuan Moniung. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh narasumber kami bermanfaat untuk kami, keluarga-keluarga Kristen, boleh berbahagia di dunia ini dan kami akan terus bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik Pendeta dan Ibu, topik kita kali ini menarik sekali yaitu stress management pada suami dan istri. Kira-kira mengapa topik ini penting dan apa saja sasaran kita mendiskusikan memanage stres pada suami dan istri? Silakan Pendeta dan Ibu. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena secara alamiah di dunia yang berdosa ini, setiap orang apalagi kehidupan rumah tangga, khususnya suami istri, akan menghadapi stres dengan pemicu yang berbeda-beda. Dan stres yang tidak dapat diatasi bisa mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Iya, jadi topik ini sangat penting untuk kita bahas pada saat ini agar dapat mengurangi jumlah perceraian. Ya, kalau saya coba-coba melihat di Google cari-cari kasus perceraian di negara kita, ya, saya coba cari secara keseluruhan agak sulit. Mungkin saya hanya dapat hanya satu denominasi saja. Untuk tahun ini ada 516.334 kasus, ya, perceraian. Ya, cukup lumayan. Dan dari 516.000 kasus ini 75%-nya itu digugat oleh istri. Jadi lebih banyak istri yang menggugat, ya, perceraian, ya. Dan untuk sasaran dari pembahasan ini ya tentunya bagaimana pada akhirnya
suami istri ketika kita membahas topik ini dapat mengendalikan atau mengelola stres itu. Nah, mengubah stres, tekanan hidup ya menjadi sebuah peluang untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Ya, karena Baik. ada stres juga yang dapat berdampak positif, ya kan? Betul. Jadi stimulan bagi dia untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Baik, jadi ada hubungan antara stres dan angka perceraian, ya, perceraian. sesuai dengan apa Sangat, yang diteliti sangat oleh berhubungan. pendeta tadi Iya. ya. Baik, Iya. nah secara umum kalau kita berbicara tentang stress management, apa pengertiannya pendeta dan ibu dari stress management atau manajemen stres? Iya. Kalau stres itu sendiri kan, ya dalam bahasa Indonesia kan tekanan kan, Iya. manajemen, ya atur, mengelola, ya kan, memanage ya. Kalau menurut seorang yang bernama Walter Schaeffer, dia katakan dalam bukunya Stress Management for Wellness, ya, stress management itu merupakan sebuah kemampuan individu untuk mengelola stres yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang bernama Smith Cotton, dia juga mengatakan bahwa stress management ini merupakan sebuah keterampilan yang memungkinkan seseorang mengantisipasi atau mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres, ya, dari tekanan. Singkatnya, stress management itu adalah cara kita mengelola sebuah tekanan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan. Baik, Ya. baik. Jadi itu yang dimaksud dengan stress management ya, pendeta. Iya. Secara umum ya. Secara umum. Nah sekarang kita menghubungkan ini dengan kehidupan suami dan istri. Kira-kira apa tujuannya dari stress management ini, mengelola stres yang pendeta katakan tadi, Iya. di dalam kehidupan suami dan istri? Silakan pendeta dan Iya. ibu. Jadi tujuan stres manajemen suami istri ini agar suami istri dapat memahami bagaimana mengatasi semua tekanan stres tersebut dengan baik, karena cepat atau lambat tekanan pasti datang, pasti akan ada Betul. pada setiap pasangan suami istri. Juga dengan mempelajari akan hal ini, maka akan sangat membantu bagi suami dan istri untuk memiliki hubungan yang berkualitas, komunikasi yang baik, sehingga menciptakan rumah tangga yang bahagia, di Betul. mana tidak ada istilah kata sekarang singkatannya KDRT, dan jauh dari perceraian. Baik, baik. Baik, nah saya penasaran pendeta dan ibu tentang sebenarnya siapa yang lebih mudah untuk stres? Karena kita berbicara tentang suami istri ya. Kira-kira menurut pengamatan pendeta dalam pelayanan atau mungkin di dalam kehidupan rumah tangga, mana yang lebih mudah mengalami tekanan hidup? Apakah para suami atau sebaliknya para istri pendeta? Kalau melihat tadi yang saya katakan di awal, 75% istri yang menggugat Istri yang cerai, menggugat. berarti itu Berarti lebih banyak pada istri. Istri ya. Iya. Kalau melihat tadi hasil tadi kan, hasil survei Iya. ya. hasil survei kan, Survei. 75% yang menggugat cerai itu istri. Kenapa dia gugat cerai? Ya mungkin karena ada rasa ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangganya, ya. Jadi kalau kita lihat masing-masing punya, Punya ya. Suami juga punya stres, ya. Mungkin stres bagi suami ya kalau dia belum punya pekerjaan yang tetap, jadi dia stres, ada beban hidup kan. Baik. Iya. Atau mungkin kalaupun dia sudah punya pekerjaan, dia juga bisa stres Baik. karena mungkin terlalu lelah bekerja, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup rumah tangga. Baik, jadi intinya perempuan ya atau para istri ya pendeta ya, Istri. dari yang tadi pendeta sampaikan di awal, Iya. 75%. Kalau melihat tuh kan, kalau istri yang menggugat berarti Melihat ya survei ya. menurut hemat saya istri. Iya Baik, kan? Ibu setuju ya? Iya. Berdasarkan Sudah riset. disurvei ya. Iya. Sudah disurvei. Baik, puji Tuhan pendeta Pangaribuan dan Ibu, menarik sekali perbincangan kita. Dan sahabat Kapas, sejauh ini kita sudah mempelajari apa itu stress management, pentingnya hal itu untuk kita diskusikan bersama, serta tujuan stress management bagi kehidupan suami dan istri. Pendeta Pangaribuan dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Tapi kita akan kembali lagi memperbincangkan stress management bagi suami dan istri lebih dalam lagi. Baik sahabat Kapas, tetap bersama kami di dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.
berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang manajemen stres pada suami dan istri. Bersama dengan narasumber kita, Pendeta Pangaribuan dan Ibu. Pendeta dan Ibu, tadi kita sudah berbincang banyak tentang apa itu stress management, tujuannya kita membahas itu. Nah sekarang hal-hal atau faktor apa saja yang biasanya dapat menyebabkan stres atau tekanan baik bagi suami ataupun bagi istri. Hal-hal apa saja Pendeta? Bolehkah disampaikan? Silakan Pendeta atau Ibu yang duluan. Ya, tadi yang saya sudah katakan untuk bagi suami, biasanya karena suami kepala rumah tangga kan. Jadi salah satu faktor yang membuat dia ada tekanan, ada stres kalau dia belum mempunyai pekerjaan yang mapan. Itu bisa buat dia stres. Dan untuk yang lain mungkin dia sudah punya pekerjaan yang mapan tapi bisa ada stres bagi dia. Ya salah satu contoh mungkin dalam soal hubungan seksual. Ya. Baik. Ada ketidakmampuan dari sang suami dalam soal ini. Apakah itu kita bisa katakan impotensi? Itu juga bisa membuat dia stres karena dia rasa dia tidak bisa membahagiakan istrinya di bidang ini. Betul. Ya, dalam hal ini. Ya, mungkin dari istri juga ada yang Penyebab membuat stres. Iya, penyebab stres. Penyebab stres mungkin kalau istri ya sama kemandulan mungkin ya, tidak memiliki keturunan ya, tidak bisa memiliki keturunan. Juga mungkin yang paling sering uang belanja mungkin ya. uang belanja bulanan. Jika tidak terpenuhi, maybe mungkin atau juga kesepian. Kesepian dan juga kalau wanita biasanya penampilan ya. Penampilan, lalu kesehatan juga mungkin, kesehatan bisa dan juga anak-anak bahkan menopause. Kalau Ya, para istri sudah menyinggung tadi menopause. kesepian. Kenapa kesepian? Mungkin ini ada hubungan dengan suami punya tempat kerja yang mungkin jauh. harus meninggalkan Iya. rumah berhari-hari, Betul. bahkan mungkin berminggu. Berminggu-minggu. Jadi istri merasa kesepian. Kesepian. Itu juga bisa membuat dia stres. Stres. Ya, Baik. karena ditinggal lama-lama. Juga mungkin menopause ya, kalau Iya. sudah umur 45 tahun ke atas, Iya. gejala-gejala itu yang membuat Jadi ada istri insecure biasanya iya dari stres, rasa ketidaknyamanan suami dalam istri ya. badan, iya gitu. tidak percaya diri karena mungkin pikir untuk melayani suami Iya. dalam bidang itu ya tidak Sesuai bisa ya. Betul sekali. maksimal mungkin ya. Ya, Bagaimana jadi, dengan hal komunikasi Pendeta dan Ibu? Apakah kita sekarang kalau berbicara komunikasi kan pasti ada menggunakan teknologi ya? ya. Apakah ini tadi Ibu sempat katakan ada kesepian? Oh, Apakah kesepian hal ya. ini bisa membuat suami atau istri merasa kesepian karena sudah pada sibuk sendiri dengan gadgetnya masing-masing? Benar. Tanggapan Pendeta dan Ibu? Iya. Kalau saya justru yang alat komunikasi itu justru untuk mengatasi kesepian. Kesepian. Iya. Contohnya dalam hubungan suami istri ya. Kalau misalnya mereka dipisahkan oleh jarak karena kerja, ya, mereka bisa menggunakan alat komunikasi itu Betul. untuk video call. Iya, untuk video call. Jadi merasa seperti tidak terpisah jarak. Dan kami sering buat itu. Kalau saya dalam tugas, menjalankan tugas harus keluar daerah, dan mungkin lebih dari 1 minggu, ya, itu video call itu sangat bermanfaat. Kalau hal anak-anak, Pendeta, apa ada hal yang bisa membuat stres bagi Mendidik suami anak dan ya. istri? Mendidik anak. Biasanya yang paling merasakan itu istri. Istri. Karena di dalam rumah kan. Dalam rumah. Jadi kalau ya anak-anak yang tidak bisa diatur, ya itu kadang-kadang membuat istri stres, ya kan? Stres. Ya. Tapi puji Tuhan untuk Puji Tuhan. sejauh ini bisa diatasi stres. Bisa ya. diatasi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu sudah menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab ya, mengapa seseorang atau suami istri bisa mengalami tekanan atau stres. Nah, apa bahayanya bila suami istri tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk memanage bahkan mengatasi tekanan hidup yang muncul di dalam kehidupan rumah tangga? Apa yang mungkin bisa terjadi, Pendeta dan Ibu? Ya, Pencurahan seperti yang saya rumah katakan tangga, di ya. awal tadi kan,
kalau dia tidak bisa memanage itu stres dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan suami istri, ujung-ujungnya pasti akan ya cerai, kehancuran dalam rumah tangga. Atau mungkin dia Bisa jadi ingin perselingkuhan ya untuk apa ya, sebagai dia punya mencari pelampiasan gitu ya. Ya, pelampiasan. Dan pada kasus yang lain juga, kalau dia tidak bisa manage itu stres, dia lampiaskan dengan mungkin melakukan hal yang melukai pasangan. Ya. Jadi itu disebut dengan tadi KDRT itu dalam rumah tangga. mungkin, Ya. Bahkan bisa sampai berujung pembunuhan dalam beberapa kasus. Iya. Suami istri yang tidak bisa memanage ya punya tekanan hidup, stres itu. Bisa juga depresi. Itu sudah pasti. Ya. Kalau dia tidak bisa manage, itu sudah pasti akan datang pada depresi. Depresi ya. Iya. Baik, jadi sangat merugikan kehidupan Iya. rumah tangga dan pribadi ya. Iya. Kalau tidak punya kemampuan memanage stres. stres. Ya. Baik, sebelum saya menanyakan tips dari pendeta dan ibu, karena pendeta dan ibu cukup berpengalaman, tadi juga sudah dikatakan sejauh ini bisa mengatasi ya. Kira-kira apa sebenarnya reaksi normal dari seorang laki-laki atau katakanlah suami bila dia tertekan atau mengalami stres, dan reaksi normal dari seorang wanita? Mungkin pendeta yang menjawab dulu reaksi normal laki-laki. Apakah dia berteriak kah? Atau memukul dengan kekerasan, membentak istri, atau seperti apa pendeta? Normalnya sih, supaya sahabat-sahabat Kapas bisa mengenal, oh kalau reaksi ini muncul, berarti pertanda saya mulai stres. Ya, kalau istri saya dia sudah sangat tahu. Kebetulan saya ini karakternya pendiam ya. Ya. Jadi kalau saya ada tekanan yang luar biasa, pasti saya akan lebih banyak diam. Dan dia sudah tahu pasti ada something ini. Ya, kalau saya sudah lebih banyak diam dan lebih seperti melamun begitu, nah, pasti sudah tahu. Ya, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti linglung-linglung gitu. Ya, mungkin karena karakter saya yang pendiam. Jadi ya, beda karakter, pemalu. beda reaksi. Tergantung karakter, Iya. tergantung karakter. Beda karakter, beda reaksinya. Ya. Tapi kalau yang pendiam juga, kalau pada akhirnya dia sudah tidak bisa mengontrol dia punya stres, saya pernah lihat orang yang punya karakter yang pendiam, introvert, kalau dia sudah tidak bisa mengatasi, ya dia juga bisa seperti tadi, berteriak untuk melepaskannya. Meledak. Ya. Iya, bisa. Meledak. Bisa. Jadi hati-hati kalau sudah ada tanda-tanda itu ya pendeta. Iya. Kalau dari perempuan atau dari para istri, biasanya apa reaksinya? Umumnya istri kan suka bicara ya, pasti akan ngomel sana sini. Itu sih mayoritas para istri, karena sering susah untuk menghabiskan kata-kata dalam sehari. Jadi perlu pasti untuk lebih dilampiaskan. Lebih cerewet. Ya, biasanya Dan cerewet. ya kalau karena lebih cerewet, lebih banyak ngomong, pasti nadanya itu tidak seperti biasa, Oh, lebih tinggi begitu ya. sedikit. Menengah ke atas nadanya. Jadi Menengah ke atas. tonnya itu Tonnya, iya, pasti tonnya agak lebih- tinggi. agak tinggi. Itu normal itu. Ya. baik, pantesan saya setuju juga ya. Pantesan kalau melihat istri pagi-pagi banyak Iya. ngomel, oh, berarti stres pagi-pagi dia. Mempersiapkan anak ke sekolah atau lain sebagainya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu boleh berbagi. Nah, bolehkah pendeta dan ibu bagikan tips atau hal-hal yang sederhana, langkah-langkah sederhana apa yang harus dilakukan di dalam mengatasi dan mengelola stres yang bisa datang kapan saja dalam kehidupan rumah tangga, baik kepada suami maupun istri. Iya. Silakan pendeta dan ibu. Kalau saya bukan karena kebetulan saya seorang pendeta ya. 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 Kalaupun karena faktor itu ya no problem juga. Yang number one itu adalah dia harus cepat datang di hadapan Tuhan. Ya, dia harus datang di kaki Yesus berdoa. Itu Betul. dapat meredam dia punya stres. Itu langkah yang paling pertama dari semua langkah. Berdoa. Berdoa dan Ya. baca. Dan baca firman juga bisa Ya. mengatasi kita punya stres. Ya. Iya. Mungkin ada yang lain. Kemudian bisa mengatasi stres, membuat mezbah keluarga. Renungan pagi dan renungan malam harus. Tidak boleh tidak. Itu Ya. juga dapat. Ya, kadang-kadang rumah tangga yang tidak bisa mengatasi stresnya mungkin karena dia sudah
kurang ibadah keluarga. Iya, Morning dan evening worship-nya itu sudah diabaikan. terlalu sibuk. Ya, mungkin. terlalu sibuk. Ya, sampai sudah lupa Tuhan. Itu morning evening worship itu sangat penting bagi kita ya. Umat-umat Tuhan harus ingat akan hal itu. Itu bisa meredam tekanan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan suami istri. Terus ambil waktu juga penting, suami istri Pribadi. bisa berdoa Berdoa. sama-sama. Ya, kalau ada waktu suami istri mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama, jadi seolah-olah kita ini satu daging kan, istri. Iya. Jadi masalah itu bisa akan terbagi bersama, gitu. Dan stres itu bisa akan diatasi bersama lewat doa bersama gitu. Ya, Tentunya juga introspeksi diri ya. Iya. Introspeksi diri. introspeksi juga itu sangat penting ya. Penting. Belajar juga memahami pasangan itu salah satu tips juga ya. Kita belajar memahami, ya. Mana ini pasangan saya? Jangan hanya saya terus yang harus dipahami. Itu Iya. susah sekali Saling untuk bisa memahami. mengelola stres dalam kehidupan Betul. suami istri. Ya. Harus Itu juga ambil waktu untuk doa sharing pribadi ya. juga bisa. Ya, doa pribadi. Ambil waktu untuk sharing, diskusi mungkin di tempat-tempat yang nyaman. Hanya berdua, Hanya berdua. hanya berdua. Ya, Suami jangan istri. ada Tidak orang ada lain. Jangan ada orang anak-anak lain. sekalipun. Atau mungkin di tempat yang sangat berkesan lalu Iya. mengembalikan memori-memori Memori yang Ya, baik. waktu Ya kan? Itu penting juga. pacaran atau ya. Dan kami pernah lakukan itu. Ya, jadi pas tempat itu dapat ingat dulu kan. Seperti itu. 21 kembalikan tahun yang memori. lalu. Betul. Ya. Minta Atau tips yang lain ya bisa minta nasihat dari orang lain, juga orang lain bisa. yang berkompeten. yang berpengalaman, Ya. yang berkompeten. Tidak usah malu. Ya. Iya. Betul, betul. Ya, mungkin sama-sama untuk datang konseling, orang ada masalah ini, tolong bantu. Ya. Tidak usah malu. Itu juga bisa membantu untuk bisa Betul. mengelola kita punya tekanan hidup, Tekanan. stres. Iya. Iya. Dan Mengikuti juga- seminar juga bisa. iya, Mengikuti bisa seminar. aktif Seminar, dalam ya. kegiatan-kegiatan pelayanan rumah tangga juga tangga. itu sangat membantu. Ya. Membaca Juga buku-buku. baca boleh buku-buku yang baik Mm. tentang hubungan suami istri, Iya. ya. Itu juga membantu. Buku-buku manajemen Ya, stres. jangan cuma bisa baca juga. koran terus. Iya. Iya. Jangan Iya. cuma lihat Facebook terus, jangan Iya. cuma lihat YouTube terus, tapi perlu waktu untuk baca buku-buku. Kalau kita Iya. punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, apalagi suami istri, coba cari bagaimana saya bisa keluar dari tekanan-tekanan ini, permasalahan ini. Cari buku-buku yang bagus soal itu. Ya. Cukup tidur juga mungkin. Nah, itu bisa Supaya- pengaruh. Kesehatan ya. Iya. Kesehatan. Kalau orang yang punya kesehatan prima, waktu tidurnya cukup, ketika dia bangun pagi, ya, Pikirannya segar, fresh, pikirannya, segar. ya, fresh, Iya. ya. Jadi mengurangi dia punya masalah ya, Iya. mengurangi dia punya stres. Tapi kalau baru bangun setengah mati, ya Kurang badan tidur, tidak nyaman, badan tidak nyaman. itu gampang sekali untuk Gampang. ya. Langsung naik, ton Ya, naik. ya. Sekali dapat tekanan meledak Oh, langsung ya. sudah. Gitu. Ada hal-hal yang lain lagi, ya, yaitu hasilkan 4 hormon kebahagiaan. Nah, ini secara biologis ya, Biologis. secara ilmu pengetahuan ya. Ada 4 hormon kebahagiaan itu. Hormon yang Ya. pertama hormon dopamin Ya. Hmm. adalah hormon yang diproduksi hipotalamus, Di hipotalamus. Ya. iya, kelenjar otak yang mengontrol sistem hormon. Ini membuat seseorang merasa puas, Puas dan senang. ya. Iya, senang. Dan cara untuk menghasilkan hormon ini ya melakukan tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan tiap hari. Mungkin bagi istri ya dengan memasak itu juga bisa menghasilkan hormon ini. Ya, jadi kalau istri tidak suka memasak, itu sangat rugi ya. Jadi kalau Mungkin istri bisa sibuk memasak sibuk ya, kerja tapi mungkin. ada waktu-waktu untuk dia bisa ambil kesempatan juga kesempatan. untuk memasak. Iya, Karena dari penelitian ini juga bisa menghasilkan hormon hormon. dopamin. Iya. Iya. Bisa makan makanan yang favorit, Iya, makanan Ya, kesukaan. belajar hal baru yang disukai, bahkan dikatakan mandi air dingin juga bisa menghasilkan ya mungkin karena segar ya, merasa nyaman, bahagia, segar itu badan ya. Kebetulan sekarang hujan-hujan ya, air dingin ya gratis kan di rumah semua punya. Iya. Mendengarkan ini juga bisa. Musik. Ya, Iya. musik favorit. Terus ada hormon yang kedua yang sangat penting yaitu hormon oksitosin. Hmm. Ya.
dan itu dikenal dengan hormon cinta. Oh, Iya, hormon oksitosin. cinta berperan mempengaruhi emosi dalam interaksi sosial seseorang dengan orang lainnya, terutama kepada pasangan Pasangan. kan? Iya. Ya. Dan cara memperoleh ini dengan apa? Sentuhan. Sentuhan. Ya, sentuhan kasih. Iya. Pelukan, Ada pelukan. pelukan-pelukan, ya kan? Ada Kasih sayang, rangkulan, rangkulan. ada ciuman, Ciuman ya. kasih. Ya. Sampai juga pada akhirnya ada hubungan intim. Itu sangat penting. Penting. Kadang-kadang pasangan ini sudah sangat sibuk, mereka sudah Melupakan. lupa untuk poin Betul. ini. Betul, Iya. betul. Poinnya. Sehingga stres. Ya. Dan karena hal ini berlanjut begitu lama, tidak bisa dikelola lagi stresnya. Karena kebutuhan ini tidak terpenuhi. Iya. Ya. Terutama istri itu paling suka sekali dengan pelukan, rangkulan, dan Iya. ciuman. Telinga. Telinga gampang. Iya. Ya, suka Gampang sekali. untuk mendengar hal-hal yang Kadang-kadang terus terang ya, saya lupa untuk itu. Ya, dia selalu diingatkan, rangkul lagi, cium lagi, ya. Seperti itu. Iya. Untuk wanita itu sangat penting. Ya. Terus hormon serotonin juga itu sangat penting. Ya, perasaan bahagia. ya hormon Jadi, yang membuat perasaan jadi bahagia juga. Iya. Iya. Dan itu diperoleh dengan cara apa? Ya. Bersyukur, selalu bersyukur, dan juga pijatan-pijatan di badan. Jadi Juga bisa menghasilkan, hormon hormon serotonin. serotonin. Kebetulan istri saya paling suka dipijit. Dan saya selalu siap untuk pijit dia kalau dia minta. Iya. Ya. Iya. Walaupun kadang-kadang sudah lelah, Capek kerja. mungkin pulang kerja atau habis main badminton, tapi karena dia butuh itu, kita pijit. Pijit. Ya, Pijit. kita pijit. Pijit. Ya, itu Kemudian- sangat penting. Ya, Itu serotonin ya. ya serotonin. serotonin. Ya. Menikmati alam juga bisa. Menikmati alam, Menikmati alam. Iya. Sinar matahari. sinar matahari, Iya. terus makanan yang Iya, berprotein. berprotein. Ya, itu pengaruh semua itu. Ya. Kemudian hormon yang terakhir itu hormon endorfin. Itu hormon penahan rasa sakit alami yang dimiliki tubuh saat tubuh mengalami stres, saat tubuh tidak nyaman, itu langsung dihasilkan oleh tubuh. Dan kita dapat memperolehnya dengan cara Berolahraga. berolahraga. Badminton. Iya. Badminton. Tuhan saya hobi badminton yang bola kaki. Sepak bola. Iya. Ya. Sering juga ketemu dengan Pendeta Widodo di lapangan bola. Iya. Ya. Tertawa itu juga penting bisa. Ya, tertawa itu bisa menghasilkan hormon Iya. endorfin. Endorfin. Ya. Makan makanan yang lezat juga bisa. Ya, Makanan bisa juga. Ya. Yang lezat, yang Jadi, sehat ya. Yang lezat. yang Keempat sehat. hormon bahagia ini disebut keempat hormon bahagia nih ya, Iya. Iya. akan membantu kita dari gangguan kecemasan dan depresi. Iya. Betul. Iya. Jadi artinya bisa lepas Bisa dari lepas. atau bisa mengelola Mengolah, ya. stres karena ada hormon-hormon yang Hormon. dihasilkan dengan upaya-upaya tadi Iya. ya, Iya. yang pendeta dan ibu sudah jelaskan. Hormon. Baik, terima kasih pendeta dan ibu, ini sangat bermanfaat. Hal-hal yang sederhana yang kalau dipraktekkan membantu suami istri supaya boleh mengelola tekanan baik kepada suami istri dan juga stres yang bisa memicu depresi kalau tidak Iya. bisa diatasi. Iya. Stres yang tidak teratasi ujungnya depresi. Depresi. Iya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Dan sahabat Kapas, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita, Pendeta Pangaribuan dan Ibu. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Pangaribuan Moniung. Pendeta dan Ibu, tadi menarik sekali ya, sudah dijelaskan bagaimana cara sederhana mengelola stres bagi suami dan istri, termasuk keempat hormon bahagia tadi. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya, Pendeta, saya penasaran. Ada orang yang berkata bahwa wanita itu kalau sudah stres, ajak belanja, Pendeta. Kira-kira menurut pendeta, ini menurut pendeta ya, saya tanya dulu menurut pendeta, Ya. dari pihak pandangan atau kacamata laki-laki, pendapatnya pendeta, apa benar atau tidak? Itu senjata yang ampuh. Ya.
Itu salah satu jalan keluar yang terbaik untuk istri yang dalam keadaan stres. Pasti hilang itu stresnya. Pasti hilang. Pasti hilang. Tapi harus sesuai budget ya. Pasti harus hilang. sesuai Ya, kalau budget. sudah ngajak ke tempat Iya. belanja kan pasti sudah ada budget. Ya, itu sudah pasti. Ya. Jadi itu bisa ya, Pendeta? Saya yakin semua istri pasti begitu. Baik. Ketika baik. sudah diajak belanja, hilang stresnya. Betul ya? Iya. Baik, jadi sepakat dalam hal itu. Suami-suami yang sedang bergabung dengan kita ini harus didengarkan ya. Tapi bukan berarti istri juga harus royal kan? Iya. Tidak seperti itu. Tapi kalau ada hal-hal yang ya masuk akal untuk keperluan istri, Iya. salah satu Iya. tadi yang sudah disebutkan penampilan. Penampilan. Nah, kalau sudah bawa di salon sudah so senang itu istri. Mau krim bat, oh senang sekali orang itu. Iya, Hilang bahagia stres sekali ya. orang. Hilang stres. Kalau sudah krim bat. Baik, baik. Terima kasih Pendeta. Nah sekarang apa peran gereja dalam membantu suami istri Kristen ya untuk mengelola dan mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari? Ini peran gereja, Pendeta atau Ibu silakan. Iya, di gereja itu untuk khususnya di gereja Advent ya, itu ada yang namanya Departemen Rumah Tangga. Ya, kadang-kadang ini hanya tinggal nama saja. Di jemaat-jemaat itu tidak banyak yang mengaktifkan departemen ini secara maksimal. Ya, mungkin karena departemen rumah tangganya dipimpin oleh orang yang tidak pas mungkin dan tidak berkompeten. Jadi peran gereja aktifkan departemen rumah tangga dan cari orang yang pas untuk duduk di bidang ini. Ya. Peran gereja juga bisa mengadakan seminar rumah tangga. Ya. Seminar Tiap ya? triwulan, ya triwulan sekali. Mungkin 3 triwulan bulan, sekali. ya, 3 Kalau bulan melihat sekali. tren di mana semakin ada banyak masalah dalam rumah tangga, ya mungkin triwulan sekali itu bisa cukup. Tiap Ya. 3 bulan sekali. Seminar ya? Iya, seminar. Atau mungkin perkemahan ya Pendeta ya? Bisa juga Perkemahan perkemahan rumah tangga. Ya. Ya. Kalau yang lain juga bisa ada pelatihan seperti bagaimana untuk memanage stres suami istri ya. Iya. Jadi stres manajemen suami istri buat pelatihan. Paling tidak Di setahun gereja sekali ya? lah ya. Iya. Paling tidak Iya. Ya setahun sekali itu sudah Sangat lumayan lah. membantu. Acara retreat tadi perkemahan sudah retreat Iya. rumah tangga bisa. Merit enrichment juga bisa bikin marriage enrichment. Iya. Conference kita, conference Manado bulan depan, bulan Desember akan buat kegiatan marriage enrichment. Enrichment ya? Iya. Iya. Supaya ini pasangan suami istri pengerja ini bisa Tetap lebih solid, kuat ya kuat. Ya. di dalam kehidupan rumah Tidak mudah tangganya. stres ya? Iya. Tidak mudah stres. Acara retreat juga bisa, retreat rumah Bahkan tangga. juga bisa kadang-kadang kan ada jalan sehat secara jemaat, tapi bisa juga bikin belum pernah ada jalan sehat untuk couples kan? Couples, Jalan ya, sehat pasangan. suami istri. Jalan Iya. sehat. Iya. Gereja yang ada Gereja Iya, yang gereja adakan. yang adakan. Iya. Iya. Jarang-jarang gitu. Saya kadang-kadang hanya secara jemaat kan. Iya. Iya. Tapi coba buat sekali-sekali khusus itu. Jalan sehat couples ini, pasangan suami istri. Mengenang Baik. masa pacaran lalu itu. Ya, ini jemaat bisa buat kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan mungkin banyak lagi kita bisa sebutkan ya. Betul. Jadi harus diaktifkan dan diupayakan ya Pendeta Iya. dari gereja. Karena memang berbicara rumah tangga pasti langsung bersinggungan atau bersentuhan dengan Iya. gereja. Kalau Sangat. berbicara rumah tangga Kristen. Pasti. Iya, sangat. Karena jemaat yang kuat itu datang dari rumah tangga yang kuat. Rumah tangga, Iya. ya. Ya. Jadi kadang-kadang kegiatan departemen rumah tangga itu kurang ya di dalam kehidupan berjemaat. Baik, terima kasih Pendeta. Nah sekarang apa nasihat Alkitab atau mungkin dari pena inspirasi sehubungan dengan topik yang kita bicarakan mengelola stres, manajemen stres pada suami dan istri. Pendeta dan Ibu silakan. Ya, kalau nasihat Alkitab sangat jelas disebutkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 ya. Kita tidak akan baca satu persatu ayatnya, tapi intinya di situ Tuhan menginginkan bahwa suami dan istri itu harus saling menghargai dan saling mengasihi. Ya, istri harus tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Ya. Dan suami harus sadar akan hal ini.
Bayangkan dikatakan istri harus tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Berarti posisi suami itu ya sangat luar biasa dalam Ya. kehidupan rumah tangga. Ya. Diumpamakan seperti Tuhan. Berarti suami juga harus menjadi imam dalam Ya. kehidupan rumah tangga. Ya. Kalau suami sudah jadi imam, berarti dia sanggup untuk mengasihi istrinya, mengasihi istri. mencintai istrinya, Ya. memahami istrinya. Nomor satu seharusnya suami yang bisa memahami, mencintai, dan mengasihi istrinya. Karena posisi suami dalam ayat tadi apa? Seperti Seperti Tuhan. Tuhan, ya. 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 Luar biasa. Ya. Ada juga Amsal 11 ayat 29 dikatakan siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Iya. Jadi disebut orang bodoh bagi mereka yang membuat sampai rumah tangganya kacau, hancur. Ya. Dan untuk tadi satu ya nasihat roh Yang nubuat ya. inspirasi, ya. Ya. Kalau ada satu ayat lagi yang saya mau suka sebut ya untuk nasihat Alkitab. Semua stres itu kan berawal dari pikiran. Iya, pikiran. Mau stres dipicu dari berbagai macam masalah, tetap ujung-ujungnya Pikiran. dari pikiran. Iya. Jadi nasihat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Dan dalam ayat yang lain, tadi Amsal 17 ayat 22 ya, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, kan disitulah terpancar kehidupan. Betul. Ya, pikiran harus dijaga, dikontrol, dan usahakan untuk bergembira. Orang yang Positive thinking berarti. Iya, positive thinking. Orang yang selalu bergembira dan selalu bersyukur sangat mampu mengatasi stres. Ya, untuk nasihat roh nubuat mungkin istri saya bisa baca dalam buku Membina Keluarga Bahagia ya. Oh ya. Iya. Silakan. Membina Keluarga Bahagia halaman 99 ya. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Walaupun timbul kesukaran, kebingungan, dan tawar hati, janganlah biarkan suami dan istri menyimpan prasangka bahwa penyatuan mereka adalah satu kesalahan atau satu kekecewaan. Tetapkanlah dalam hati supaya menjadi segala-galanya apapun yang terjadi terhadap satu sama lain. Teruskanlah perhatianmu yang dulu. Dalam segala cara berikanlah dorongan terhadap satu sama lain untuk memperjuangkan segala peperangan hidup. Belajarlah untuk saling membahagiakan, pupuklah cinta bersama dan kesabaran bersama. Kemudian jadikanlah pernikahan itu awal percintaan, bukan akhir dari cinta. Kehangatan persahabatan yang benar, cinta yang mengikat hati kepada hati, ialah suatu pendahuluan dari segala kesukaan surga. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya, nasihat yang baik sekali dari buku Membina Keluarga Bahagia. Bahagia. Baik, Ya. jadi apapun yang terjadi ya, tetap cinta di atas segala-galanya ya. Dan jangan menganggap pernikahan kita itu sebuah kesalahan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Sekali kita sudah melangkah, kita harus hadapi. Ya. Ya. Walaupun ada stres di dalamnya. Iya, walaupun ada stres. Ya. Tapi kita kan tadi sudah ada tips-tips, jadi tolong perhatikan tuh tips-tips tadi. Iya. Iya. Bisa memanage. Apalagi utamanya datang berdoa ya tadi. Itu number one itu. Nomor satu itu dari semua tips. Baik, Iya. puji Tuhan. Terima kasih pendeta dan ibu. Sebagai penutup, kira-kira apa kesimpulan singkat dari yang sudah kita diskusikan dan juga mungkin pendeta dan ibu memberikan closing statement. Silakan. Ya, jadi sangatlah penting ya bagi suami istri ya, dan Tuhan juga mengharapkan sebagai suami istri itu dapat mengelola stres agar mereka semakin dekat tentunya dengan Tuhan pertama. Ya. Ya, kalau sudah dekat dengan Tuhan, otomatis suami istri juga akan dekat. Ya. Karena sentralnya adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi penting sekali topik ini ya. Dan ketika kita sudah dekat satu sama lain, maka kita akan terhindar dari perceraian. Ya. Amin. Untuk itu ada hal-hal yang penting sebagai closing statement kami, ya. Perkuat mezbah keluarga pagi dan petang.
Punyalah waktu berkualitas khusus berdua, suami istri, untuk berdiskusi dalam menyingkapi stres. Ya. Ingat, tidak ada persoalan yang Tuhan tidak bisa atasi, Amin. asalkan kita beriman pada Yesus. Dan yang terakhir ini sangat penting juga. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Ya, segera mengingat mengingat sumpah pernikahan. Amin. Ya. Kita waktu di altar itu luar biasa, berapi-api kan. Ya, saya mengambil engkau menjadi istriku dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, makmur atau kemalangan, sampai Tuhan memisahkan kita. Maksudnya maut, sampai maut memisahkan kita, bukan Sampai Tuhan maut. memisahkan dia. Sampai maut memisahkan kita. Ya. Ya. Selain itu tidak bisa. Ya, hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi perlu diingat juga sumpah pernikahan. Dan saya yakin kebanyakan lupa sumpah pernikahannya. Maka terjadi Coba dia perceraian. ingat kembali. Ya. Ya, sumpah pernikahannya. Kalau dia selalu ingat itu, maka perceraian itu tidak akan terjadi. Ya. Baik. Ya. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, Ya. kecuali maut. Yang memisahkan. Baik, Ya. puji Tuhan, pendeta dan ibu, suami istri Kristen di mana saja Anda berada, ingatlah sumpah pernikahan. Ya. Ya. Janji yang sudah diucapkan di altar, di hadapan Tuhan dan di hadapan pendeta tentunya, dan juga di hadapan jemaat. Ya, ketika mengucapkan itu kepada suami atau kepada istri. Iya. Ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang kami percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas di mana saja Anda berada, sehubungan dengan manajemen stres pada suami dan istri. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, hamba Tuhan Pendeta Daud Pangaribuan akan mendoakan kita sekalian. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih. Kami bersyukur atas berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan suami istri. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan satu pembahasan yang penting soal stress management suami istri. Dan biarlah oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami, setiap rumah tangga, suami istri, disanggupkan untuk memahami dengan lebih baik topik ini, dan kami disanggupkan untuk mengelola stres yang akan kami temui dalam kehidupan rumah tangga kami. Diberkati sahabat-sahabat Kapas yang mengikuti acara ini ya Tuhan. Dan diberkati juga Yayasan Cornelius, Cornelius Media yang terus memberkati kami, memberkati semua pemirsa lewat tayangan-tayangan yang sangat penting ini. Kiranya semua kru selalu diberikan berkat kesehatan, kekuatan, sehingga program-program yang penting ini dari Cornelius Media akan terus mengudara, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Amin. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pendeta Daud Pangaribuan dan Ibu untuk sudah boleh menjadi narasumber yang menginspirasi kita bersama. Dan kiranya materi yang sudah dibagikan ini boleh diimplementasikan ya Pendeta. Amin. Amin. Doa dan harapan kami kiranya Pendeta dan Ibu bersama dengan anak-anak bahkan keluarga selalu diberkati dalam kehidupan rumah tangga, tugas, serta pelayanan yang Tuhan percayakan. Di mana saja Pendeta dan keluarga berada. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Pangaribuan Moniung. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.